Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Islam diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usianya yang ke-40 tahun, tepatnya pada hari Senin, tanggal 17 Ramadan atau pada tanggal Agustus 610 Masehi di Gua Hiro. Nah, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, di mana pada waktu itu malaikat Jibril membacakan Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ada beberapa alasan kenapa Rasulullah SAW sering pergi ke Gua Hiro. Salah satunya adalah karena keadaan kaumnya pada waktu itu yang masih jahiliyah, di mana mereka ini menyembah berhala dan juga sering melakukan tindakan di luar kemanusiaan. Salah satunya adalah membunuh anak perempuan yang dilahirkan. Nah, karena untuk menghindari dari perilaku buruk yang dilakukan oleh kaumnya tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering pergi menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus, atau mungkin istilah kita adalah untuk melakukan kontemplasi. Kurang lebih dilakukan oleh beliau 3 tahun sebelum diturunkannya wahyu. Nah, setelah wahyu diturunkan, maka terjadilah proses penyebaran Islam. Nah, proses penyebaran Islam ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama adalah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah itu baru dilakukan terang-terangan. Perlahan, akhirnya Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah sampai akhirnya ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Nusantara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan Islam masuk ke Indonesia? Nah, muncul 3 teori di sini. Pertama, teori Mekah, yang kedua, teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Guzarat. Kita lihat teori Mekah. Teori Mekah ini adalah teori yang paling banyak mendapatkan dukungan dari para tokoh, di antaranya ada Anthony, ada Buya Hamka. Nah, menurut teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 dibawa oleh para musafir Arab. Jadi, para musafir Arab ini sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam terjadi di sekitar abad ke-7 atau mulai menyebarkan Islam di Nusantara pada abad ke-7. Apa buktinya? Buktinya adanya perkampungan Arab di wilayah Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, ini gambar kota Barus, di mana kota Barus ini terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, merupakan pintu masuknya Islam di Indonesia. Nah, di wilayah kota Barus ini ditemukan salah satu tentang keberadaan Islam, yaitu
ditemukannya salah satu makam seorang syekh yang bernama Syekh Mahmud yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, makam ini tingginya kurang lebih 1,5 meter, kemudian panjangnya kurang lebih 700 meter, berukir. Nah, pada abad ke-7 datang Syekh Mahmud ini ke wilayah Barus untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak utusan khalifah dan saudagar Arab datang ke wilayah Asia. Salah satunya adalah ke wilayah Barus, di mana wilayah Barus ini menjadi tempat para pedagang. Kemudian juga wilayah ini kenapa dianggap sebagai tempat singgahnya para pedagang? Karena wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Lepas. Nah, kemudian bukti lain dalam teori Mekah ini adalah bahwa mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Arab adalah mazhab Syafi'i. Nah, ternyata di wilayah Nusantara, tepatnya Kerajaan Samudra, itu pun menganut mazhab yang sama. Kemudian yang ketiga, bukti lain adalah ditemukannya makam perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun di wilayah Gresik, Jawa Timur. Di batu nisannya tertulis pada tahun 82. Teori yang kedua adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Apa buktinya bahwa Islam ini dibawa oleh Persia menurut teori Persia? Jadi Islam menurut teori Persia dibawa oleh pedagang ke Nusantara sekitar abad ke-13. Buktinya adanya ajaran Syiah. Di mana ajaran Syiah ini sekitar abad ke-13 itu sedang marak-maraknya. Gitu ya. Nah, kemudian bukti lain adanya kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu bukti bahwa Islam benar disebarkan ke Indonesia itu oleh para pedagang Persia. Apa tradisi yang mirip dengan Persia? Yaitu setiap bulan Muharram, Persia selalu mengadakan upacara tabuik atau upacara tabut, yaitu upacara memperingati wafatnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Husain. Nah, upacara ini pun sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Ini kurang lebih gambarnya. Kemudian yang ketiga, teori Guzarat. Nah, teori Guzarat ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Guzarat, India pada abad ke-13. Jadi mereka berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini diperkuat dengan adanya makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Guzarat. Nah, teori ini dianut oleh atau dikemukakan oleh Snok Hurgonyi. Nah, ini adalah bukti makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, dari ketiga teori tadi, mana yang paling tepat kira-kira? Mayoritas para ahli akhirnya mengatakan bahwa teori yang paling tepat di antara ketiga teori tersebut adalah teori Mekah. Apa alasannya? Alasannya tadi yang sudah dijelaskan. Jadi sudah ditemukan banyak bukti di sekitar abad ke-7 tentang Islam di Nusantara. Jadi rasanya tidak mungkin kalau misalnya Islam datang ke wilayah Nusantara di atas abad ke-7. Kalaupun muncul abad ke-13, bukan pertama kalinya Islam datang ke Nusantara, tetapi Islam sedang berkembang di wilayah Nusantara di sekitar abad ke-13. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana Islam bisa berkembang
atau masuk ke wilayah Nusantara melalui cara apa saja atau melalui saluran apa saja. Pertama adalah melalui saluran perkawinan, kedua perdagangan, ketiga pendidikan, dan yang keempat politik. Nah, melalui perkawinan, yaitu tentu saja orang-orang yang menyebarkan Islam menikah dengan penduduk pribumi di Nusantara. Nah, dengan perkawinan tersebut, maka otomatis penduduk yang ada di Nusantara yang tadinya tidak beragama Islam atau belum beragama Islam, dengan adanya perkawinan tersebut, akhirnya pindah agama atau pindah keyakinan sehingga menjadi penganut Islam. Kemudian yang kedua, melalui perdagangan. Jadi mereka ini datang ke wilayah Nusantara, niat awalnya berdagang, kemudian sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam. Karena secara logis, tidak mungkin mereka berdagang hari ini, kemudian besok lusa langsung pulang lagi. Tapi mereka menetap terlebih dahulu di wilayah Nusantara, itu kurang lebih sekitar 6 bulan, karena sambil menunggu pergantian musim untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ketika mereka menetap, tentu saja bersosialisasi dengan penduduk setempat. Sebagian ada yang menikah dengan penduduk setempat, sebagian juga menyebarkan agama Islam di tempat atau di sekitaran mereka tinggal. Nah, kemudian yang ketiga melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan yang adalah bukan pendidikan formal yang kita alami seperti sekarang ini, tetapi pendidikan yang dimaksud adalah jadi para penyebar atau pendakwah Islam ini mereka datang ke Nusantara, yang mereka lakukan pertama kali adalah mereka membangun masjid. Nah, setelah membangun masjid, mulai mereka sedikit demi sedikit melakukan dakwah, mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Nah, kemudian dari masjid tersebut lama-kelamaan akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren. Sehingga akhirnya pesantren sebagai pusat pendidikan yang besar pada dalam proses penyebaran Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya melalui politik. Nah, yang dimaksud melalui politik adalah melihat siapa pemimpinnya dan agama apa yang dianut. Karena mayoritas masyarakat di Nusantara pada waktu itu, apabila pemimpinnya beragama Hindu-Buddha, maka otomatis masyarakatnya pun secara mayoritas beragama Hindu-Buddha. Kemudian apabila pemimpinnya beragama Islam, maka otomatis sebagian masyarakatnya pun menganut agama Islam. Nah, saya contohkan, ketika Majapahit masih berjaya, Majapahit itu adalah kerajaan yang beragama Hindu-Buddha. Maka mayoritas masyarakat di sekitarnya pun tentu saja adalah beragama Hindu-Buddha. Nah, ketika Majapahit mulai mengalami keruntuhan, kemudian mulai dikuasai oleh kerajaan Demak pada saat itu, maka kerajaan Demak yang mengambil alih kekuasaan Majapahit, luasnya kekuasaan Majapahit dikuasai oleh kerajaan Demak, akhirnya kerajaan tersebut menjadi mayoritas beragama Islam, sehingga masyarakatnya pun sebagian besar menganut agama Islam karena rajanya atau sultannya pada waktu itu beragama. Nah, sebagian masyarakat yang beragama atau istilahnya masyarakat yang tidak mau pindah ke dalam agama Islam, mereka ada yang menetap tetap di wilayah di wilayah tempat tinggalnya dulu, ada juga yang akhirnya menyingkir ke wilayah Bali. Nah, kemudian bagaimana pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia? Nah, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia tentu saja sangat mempengaruhi dalam berbagai bidang. Kita lihat dalam bidang politik. Dulu, ketika Hindu-Buddha masih berjaya, maka kerajaannya pun tentu saja adalah kerajaan Hindu-Buddha. Rajanya
atau pemimpinnya disebut seorang raja atau diberi gelar raja. Nah, pada masa Hindu-Buddha, raja itu dianggap sebagai seorang dewa. Nah, ketika Islam masuk, maka kerajaan Hindu-Buddha diganti menjadi kerajaan Islam. Raja pun berganti, tetapi fungsinya masih sama, bukan raja, tetapi disebut sultan. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial pada masa Hindu-Buddha, khususnya yang beragama Hindu pada waktu itu, masyarakat itu di ada klasifikasi sosial atau menggunakan sistem kasta. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisya, ada kasta Sudra, kemudian ada kasta di luar kasta yang disebut dengan Parya. Nah, ketika Islam masuk, maka sistem kasta itu kenapa dihapuskan? Karena di dalam agama Islam tidak mengenal sistem kasta, tidak mengenal golongan-golongan. Semua masyarakat dianggap sama, semua jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan, hak dan kewajibannya pun sama, warna kulit tidak membedakan hak dan kewajibannya, tetapi yang membedakan adalah dalam keimanan, ketakwaan, amal perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sistem kasta di dalam agama Islam dihapuskan sehingga di masyarakatnya pun pada waktu itu di Nusantara sistem kasta dihapuskan. Kemudian yang kedua, pada masa Sultan Agung dari Mataram Islam mengganti sistem kalender yang tadinya kalendernya kalender Saka diganti menjadi kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan Hijriah. Contoh, adanya bulan Muharram, adanya bulan Syuro, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dalam agama, ketika Hindu-Buddha sedang berkembang di Nusantara, maka mayoritas masyarakat Nusantara ya Hindu-Buddha. Tetapi kemudian ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, akhirnya banyak masyarakat yang pindah keyakinan dan menganut agama Islam. Salah satu alasan mereka pindah keyakinan adalah, atau salah satu alasan akhirnya masyarakat banyak menganut agama Islam, karena untuk masuk ke dalam agama Islam syaratnya sangat mudah. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka sudah sah menganut agama Islam. Maka sebagian besar di wilayah Nusantara pada saat itu menganut agama Islam. Kemudian yang selanjutnya melalui pendidikan. Nah, pengaruh pendidikan terhadap masyarakat Indonesia dalam hal ini pengaruh Islam terhadap pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa pendidikan Islam itu awalnya dari sebuah masjid. Masjid yang sudah dibangun, kemudian para penyebar Islam itu mulai menyebar sedikit demi sedikit perlahan itu di dalam masjid terlebih dahulu. Apa yang diajarkan? Awalnya tentu saja tentang adab, tentang akhlak, tentang bagaimana akhlak sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang muslimah. Nah, kemudian setelah tentang akhlak, tentang tauhid, tentang tentang Allah. Nah, baru setelah perlahan-lahan masyarakat paham tentang bagaimana Islam atau bagaimana muslim atau muslimah sejati yang sesungguhnya, baru sedikit demi sedikit diajarkan tentang hukum-hukum fikihnya seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Nah, setelah dari masjid mulai akhirnya setelah berkembang, jadilah sebuah pesantren. Nah, pesantren inilah sebagai pusat pendidikan Islam dan sebagai tempat proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara, tentu saja jalurnya melalui pendidikan. Orang-orang yang pesantren, setelah selesai pesantrennya, kemudian mereka kembali ke daerahnya atau tempat tinggalnya masing-masing, kemudian mereka menyebarkan Islam di tempat tinggal atau di wilayahnya masing-masing, sehingga Islam menyebar begitu cepat pada saat itu. Nah, sudah kalian ketahui bahwa sebelum Islam ada di wilayah Nusantara,
sebelumnya adalah Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha di wilayah Nusantara bukan setahun 2 tahun, tetapi cukup lama. Sehingga tentu saja pasti ada apa istilahnya peninggalan-peninggalan khususnya budaya yang yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian ketika Islam masuk, maka terjadilah yang disebut dengan perpaduan budaya keduanya. Jadi Hindu-Buddha mewariskan budayanya, Islam masuk membawa budaya Islam, kemudian terjadi percampuran budaya antara Islam dan Hindu-Buddha sehingga muncullah yang disebut dengan akulturasi kebudayaan. Kita lihat dalam seni bangunan. Seni ukir dan seni aksara dan sastra. Kita lihat dalam seni bangunan. Dalam seni bangunan itu ada bangunan masjid dan makam. Nah, bangunan masjid yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha itu adalah bukan bangunan yang ada kubahnya, tetapi bangunannya itu atapnya itu tumpang, yaitu bersusun atau atap jadi atap tumpang yaitu atap yang bersusun. Jadi semakin ke atas semakin kecil. Jadi ada yang jumlahnya itu ganjil 1, 3, 5. Nah kemudian selain itu biasanya tidak ada menara. Biasanya masjid itu ada menara. Nah ini masjid itu tidak ada menara. Kemudian tadi tidak ada kubah, tidak ada menara. Kemudian adanya kentongan atau bedug sebagai tanda untuk memanggil atau menyerukan untuk melakukan sholat. Kemudian si letak masjidnya itu di dekat istana atau di sebelah barat alun-alun atau didirikan di atas bukit atau di dekat. Nah, untuk bangunan makam, kalau makam Islam sendiri, makam-makam yang apa istilahnya yang memang makam tersebut tidak mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha, di dalam Islam itu makam itu tidak perlu dibangun tinggi atau istilahnya tidak perlu dibangun menggunakan tembok. Cukup dengan patok saja itu sudah menandakan bahwa itu adalah sebuah makam. Jadi tidak perlu ada bangunan. Nah, kalau kalian yang sudah pergi haji atau pergi umroh, mungkin kalian pernah datang ke wilayah Baki namanya. Nah, di wilayah Baki kalian bisa melihat bahwa di sana adalah makam salah satunya adalah makam para syuhada, di mana makam tersebut tidak ditembok atau tidak dibangun, tetapi hanya menggunakan patok-patok saja sebagai tanda bahwa ini adalah makam siapa, ini adalah makam siapa. Nah, di Nusantara makamnya menggunakan bangunan. Ya, kalian perhatikan. Nah, bangunan makam itu sebagai warisan budaya Hindu-Buddha. Kemudian disimpannya juga di tempat yang tinggi. Kemudian ada kalanya dilengkapi dengan gapura atau dilengkapi dengan tembok sebagai pembatas antara makam yang satu dengan makam yang lainnya. Kemudian di dalam tersebut juga ada zirat atau kijing. Dan nisannya pun terbuat dari batu. Nah, biasanya makam tersebut dibangun dekat masjid atau sering disebut sebagai masjid makam. Nah, kemudian yang kedua dalam bidang aksara dan seni sastra. Nah, dalam bidang aksara dan seni sastra ini, kulturasinya itu ada 4. 1 hikayat, 2 babad, 3 syair, 4 suluk. Pertama, hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat itu adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah maupun dongeng. Contohnya, hikayat 1001 malam. Kemudian ada babad. Apa itu babad? Itu adalah isinya tulisan sejarah, tapi tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi campuran. Ada fakta sejarahnya, ada. Tapi bercampur juga mitos dan kepercayaan. Contohnya babad Tanah Jawi. Kemudian yang ketiga, syair. Kalau syair itu perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Itu ditulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Minye Tujoh.
Itu salah satu contohnya. Kemudian ada suluk. Suluk itu apa? Suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab serta isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contohnya adalah suluk wicil. Nah, kemudian ada juga seni. Apa itu seni ukir? Seni ukir yang dimaksud adalah seni kaligrafi. Kenapa muncul seni kaligrafi pada masa Islam? Pada masa Islam ketika berkembang di Nusantara, karena pembuatan patung arca itu tidak diperbolehkan ketika Islam sudah berada di Nusantara atau sudah berkembang di wilayah Nusantara. Maka digantikan dengan seni ukir, yaitu seni ukirnya berupa tulisan-tulisan kaligrafi. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya misalnya batu, ada batuan, tulisannya adalah menggunakan kaligrafi yang menggunakan kaligrafi atau tulisan-tulisan Arab. Nah, baik demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, setelah kalian mendengarkan materi ini, maka tentu saja ada tugas yang harus dilakukan atau yang harus dilakukan. Tugasnya adalah materi tadi yang sudah saya jelaskan, kalian tulis ulang menggunakan sendiri atau menggunakan kalimat-kalimat sendiri dalam bentuk esai. Nah, setelah itu lalu kirimkan di ruang belajar ini. Itu saja tugas dari Ibu. Jangan lupa tugasnya kerjakan dengan semaksimal mungkin, tidak asal-asalan. Dan kerjakan secara dan kerjakan dengan tidak melalaikan dalam arti tepat waktu. Itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.